Shalom, Tajahau. Kita ketemu lagi di MCD, kita sambut saudara-saudara semuanya di dalam MCD. Kali ini, pagi ini kita akan terus dibekali ya, di empowering, di equipping oleh hambanya Bapak Budi Setiawan. Tentang mintalah, carilah, dan ketuklah. Untuk Pak Budi Setiawan, selamat pagi, shalom. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Marino. Bapak Ibu, semua tubuh Kristus, partisipan di Mesbah Radio pagi ini, kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana berdoa ya. Kita mau bahas dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 dan 11 ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat dengan jelas PowerPoint saya? Sudah ya? Oke. Kita akan sama-sama baca ya Bapak Ibu yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya, dari versi terjemahan sederhana Indonesia ya. Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Kalau anakmu minta makanan, pastilah kamu akan memberi dia batu, bukan? Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan memberinya ular yang berbisa, bukan? Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga, dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sebagai anak-anak-Mu hari ini diajar bagaimana kami boleh dekat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, dan selalu kami menganggap memang kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami meminta, kami mencari, kami mengetuk, dan Bapa pasti menjawab doa kami. Kami serahkan Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu bangkit dan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar di sini ayat demi ayat ya. Di ayat yang ke-7 sangat-sangat jelas ini adalah perintah. Ya, jadi ini bukan pilihan. Bapa memerintahkan kita anak-anaknya untuk berdoa ya, dengan cara meminta, mencari, mengetuk ya. Kenapa ini perintah Bapak Ibu? Ya, bukan pilihan. Coba Bapak Ibu silakan bisa chat. Menurut Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan perintah kepada kita? Bukan cuma tawaran atau pilihan, tetapi kita diperintahkan. Ya, silakan Pak Marino, kita bisa berinteraksi dulu nih sebelum lanjut ya. Saya mau kita dari awal sangat paham, sangat rema tentang ayat 7 ini ya. Silakan. Silakan teman-teman yang mau chat ya, dipersilakan. Atau yang mau langsung buka mic boleh. Ya, ini adalah bentuk kata perintah. Ya, mintalah, carilah, ketuklah. Ya. Kenapa enggak pilihan ya? Kalau kamu butuh, kamu minta. Ya, kalau kamu lagi kehilangan, kamu cari gitu. Tapi ini disuruh kita lakukan itu, berdoa. Ya, ada yang mau jawab? Silakan. Mungkin doa itu adalah nafas hidup bagi orang percaya ya, Kak Budi ya. Ya. Jadi merupakan nafas hidup. Jadi sehingga Tuhan perintahkan kalau kita seandainya tidak bernapas, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita. Ya. Jadi perintah karena memang ini suatu kebutuhan pokok kita. Kalau kita nggak lakukan ya kita mati, gitu kan.
Sebetulnya napas itu sudah kebutuhan, nggak usah diperintahin, udah pasti kita mau bernapas. Kita nggak memilih mau napas atau enggak kan, kita butuh napas kan, jadi pasti kita taati karena ini kebutuhan kita. Tapi memang itu secara jasmani udah pasti konsekuensinya jelas, nggak napas mati. Tapi dalam rohani banyak orang tidak sadar dan akhirnya dia tidak berdoa, padahal itu adalah kehidupan rohnya, ya kan? Dia butuh untuk berdoa, ya. Itu perintah yang intensional, disengaja, terus-menerus, itu maksudnya. Bukan pilihan atau opsional. Karena di Yakobus 4 ayat 2c-nya dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi begitu banyak orang percaya yang memang rugi sekali. Dia tidak menerima yang Tuhan sudah sediakan loh. Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kita anak-anaknya, tapi ada satu proses yang Tuhan mau kita lakukan, kita meminta, ya otomatis Bapak Ibu, karena Tuhan mau ya kita aktif kepada Tuhan, kita cari Tuhan, ya kita benar-benar butuh Tuhan, ya kalau kita mau hidupnya independen, hidup merasa hebat, ya udah kamu akan hancur kata Tuhan. Itulah ego yang membuat kita maunya sendiri, semau gue ya. Kita kadang ingat Tuhan ya kita doa, kalau nggak ingat Tuhan kita nggak pernah doa. Ya Tuhan berkata itu bukan anakku, anakku selalu dekat dengan aku dan anakku membutuhkan aku. Ya ini yang penting Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena yang kedua ya dikatakan karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang, ada kata setiap orang ya, ini dalam arti kita sebagai anak Allah ya. Ya, yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari, dan setiap orang yang terus mengetuk pintu maka pintu itu akan dibukakan baginya. Artinya apa? Memang Allah ingin kita memiliki suatu hubungan, mengutamakan hubungan dengan setiap anak-anaknya. Supaya apa ya? Kita sadar diri kita ini bergantung sepenuhnya kepadanya. Kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita boleh ngomong to the point saja, orang yang kurang berdoa atau tidak berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang benar-benar merasa sanggup tanpa Tuhan. Ya, kita mau lakukan apa-apa dengan kekuatan sendiri tanpa membutuhkan Tuhan. Itulah sebetulnya orang yang memang tidak berdoa, saudara. Jadi Tuhan intinya ingin kita bergantung penuh sama Tuhan. Saudara, itu hal yang sangat baik ya. Kita tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih bagi teman-teman yang memang kadang doanya ya belum jadi gaya hidup. Ya, doanya masih on off ya. Kadang ingat doa, kadang nggak ingat ya nggak doa ya. Boleh nggak jujur kita boleh tanyakan ya Pak Marino, apa pengalaman atau apa yang menyadarkan kalau kita yang memang kurang rutin berdoa? Apa sih yang sebenarnya? Sadar nggak sih kalau kita ini sebetulnya sombong ya? Kita ini merasa sanggup sendiri gitu. Silakan Pak Marino, kita bisa berinteraksi. Ya, mari silakan saudaraku. Ini ada tanggapan juga Pak Budi dari Pak Kiki ya di Manado yang tadi beliau jawab perintah karena kita adalah sekerja Allah, kita adalah ciptaannya, kita serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Silakan Bapak Ibu yang punya kendala ya belum menjadikan doa sebagai gaya hidup. Apakah yang mengingatkan Bapak Ibu atau menyadarkan Bapak Ibu kenapa tidak menjadikan doa sebagai gaya hidup? Mungkin ada berbagi pengalaman ya kepada kita semua. Nggak apa-apa, kita justru berani mengakui jujur dan hari ini kita ada pertobatan, pemulihan, kebangkitan dalam roh kita kepada Tuhan. Ada yang Bapak Ibu mau cerita?
atau pengalaman dulu lah ya, mungkin sekarang sudah rajin berdoa, apalagi di Mesbah Koram Dio, tapi dulunya nggak begini nih. Bisa cerita kepada kita, ada? Silakan teman-teman. Kalau saya dulu ya, Kak Budi, berdoa itu saya pilah-pilah. Istilahnya begini, kalau hal kecil nggak usahlah libatkan Tuhan. Kalau hal besar, baru libatkan Tuhan. Nah, ini yang saya keliru ya, dulu itu tidak benar. Sehingga yang Kak Budi tadi bilang, kalau orang tidak berdoa itu sombong. Benar, jadi muncul keakuannya, oh ya saya bisa sendiri gitu. Ternyata nggak ada hal besar, hal kecil, itu semua kita harus dibawa di dalam doa. Karena perkara-perkara ini kita tidak bisa menggampangkan. Karena serangan-serangan itu setiap saat itu bisa saja terjadi. Jadi kalau kita lengah, ibarat kita mengendarai kendaraan, kita dengan kecepatan tertentu, kalau kita lengah, dalam sekejap saja, walaupun kita sudah ahli, itu bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak bisa cilaka istilahnya gitu. Ini Kak Budi. Betul, betul. Kadang saya sendiri, ya ini mungkin saya ngalami juga ya. Saya pernah di komplek rumah, ya justru lengah malah tabrakan sama tetangga. Ya, itu di komplek kecepatannya pun sangat rendah, tapi ada orang lagi di pinggir jalan ngobrol itu Pak RT, saya lihat dia, saya nggak lihat di sebelah kanan ada mobil. Nah, nabraklah mobil itu, ya kan? Nah, itu suatu hal yang sepele kan? Pertama kecepatannya rendah, ya dalam komplek yang tiap hari kita lewatin. Jadi saya udah hafal gitu ya, nggak usah pakai Google Map gitu ya, masa keluar pintu gerbang komplek kita nggak tahu caranya. Ya udah nggak usah pusing, justru disitulah kita lengah, malah tabrakan Pak Marino. Ya, itu contoh ya. Nah, kita harus tahu bahwa setiap saat iblis juga ingin mencari kesempatan untuk menggoda, mencobai kita. Ya, kalau kita sombong, ya itu kesempatan emas tuh iblis untuk menyerang, menjatuhkan kita. Ya, Daud juga jatuhnya waktu lagi santai-santai itu. Ya, lagi old and new, pergantian tahun, lagi liburan, dibilangnya santai, bukan lagi perang loh, doa supaya menang ya. Ini kalau lagi santai ya nggak usah doa lah, lagi relax, malah tergoda jatuh sama Bathsheba, ya kan? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada nggak yang berbagi pengalaman di masa lalu karena ya sombong, karena apa ya sehingga kita memang hidupnya hancur-hancuran karena memang nggak butuh Tuhan ya waktu itu ya. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ya, Noldi gimana? Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi karena memang betul ya. Puji Tuhan, bersyukur dari semenjak 1-2 tahun terakhir ini memang langsung banyak mendapat dari Kak Budi. Kita mensaksikan bagaimana yang betul-betul ya, ternyata pada saat orang mendoakannya dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu betul dahsyat ya, efeknya itu luar biasa. Kita menyaksikan di komunitas kita yang dari Manado ya, langsung di cover sama Kak Budi, KCM Manado ini, bagaimana kami komit setiap hari berdoa sama-sama sepakat ya, seperti rindu ya, seperti jemaat mula-mula, itu subuh sudah bangun jam 5 tiap hari rutin, dan kami mulai saling mendoakan. Setelah kami, kan targetnya perubahan hidup secara pribadi, jadi kita mau saksikan juga bagaimana kita juga secara pribadi kan sudah 16 tahun di dalam pelayanan. Tapi pada saat dikasih betul-betul anggur yang baru, di kebat yang baru, itu betul-betul mengubahkan. Dari kita dan istri ya, dengan Wiwin, hanya sekarang ke anak-anak di KCM ini luar biasa, Pak Budi. Sekarang kita sudah mulai turun untuk melayani yang lain. Kemarin minggu lalu kita juga, kakak ipar berdoa, itu di rumah sakit, karena dia ada juga kista ya. Tapi ada sementara mengandung, jadi agak bingung bagaimana, kan perutnya sakit sekali. Terus waktu kita tergerak ya, pertama berdoa dengan sungguh-sungguh dan libatkan teman-teman, kita berdoa sama-sama. Jadi sakit sekali perutnya dan tanya dokter nggak tahu gimana.
tiba-tiba kita sama-sama rutin berdoa dan berdoa dengan kesungguhan waktu dengan komunitas, kita doa, puji Tuhan, besoknya langsung keluar rumah sakit. Jadi betul-betul kita alami bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat orang betul-betul bertanya, cari, minta itu semua janji ya, seperti yang Kak Budi katakan. Sampai hari ini betul-betul pada saat kita doa dengan sungguh-sungguh, itu kalau kita di dalam kerajaan Allah itu betul-betul jaminnya pasti ada jawaban, tinggal sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Ya, betul. Sangat bersyukur dan memang hari ini tuh powerful sekali. Pada saat betul-betul kita meminta dan tinggal di dalam hadirat Tuhan sesuai kehendak Bapa, semuanya Tuhan sediakan, tinggal menunggu waktunya. Jadi begitu banyak kesaksian. Kemarin juga kami mengalami ada satu luar biasa, teman adik rohani juga, yang dulu menolak, mau ajak perang Deo pagi, aduh susah belum ini. Tapi sekarang puji Tuhan komit luar biasa dan dia menyaksikan sendiri tinggal di dalam kerajaan Allah itu berbeda ya. Puji Tuhan Kak Budi, Tuhan berkati. Amin. Jadi Noldi tadi sudah sampaikan, kita lihat di ayat yang ke-8 dari kata kalau yang meminta dengan tekun akan menerima. Jadi ada jaminan, ada janji ya. Kalau yang mencari dengan tekun akan mendapatkan. Betul? Kalau yang terus mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Jadi sekali lagi, kalau Allah memberi perintah, Allah juga memberikan janji. Memberikan jaminan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan doamu. Jadi kita bukan seperti orang kurang kerjaan. Justru itu kebutuhan pokok kita. Kalau kamu nggak minta, nggak otomatis kamu terima. Harusnya kamu minta, ya. Dan Allah berjanji mengabulkan bila permintaan kita sesuai jelas dengan kehendaknya Bapa, ya. Juga secara waktunya Bapa. Karena Bapa kita tahu yang terbaik, yang tepat untuk kebutuhan kita pada waktunya yang tepat juga, ya. Jadi sekali lagi, yang masalahnya pertama kita nggak minta, ya. Jadi kita harus bertobat, kita harus merendahkan hati, kita sadar kita butuh Tuhan dan kita minta. Kedua, apa yang diminta sekarang? Kalau yang diminta tidak sesuai, ya pasti tidak match, tidak cocok ya dengan apa yang Bapak siapkan. Jadi kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan, ya misalnya doa, tapi ya nggak ada jawaban atau jawabannya memang tidak, ya. Tuhan tidak mengabulkan karena tidak sesuai. Sekali lagi, kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga kita tahu apakah ini waktunya Tuhan. Ya, kalau di 3B-nya, di Yakobus 4 ayat ketiga sudah ada teguran yang menjadi saat teduh hari ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau itu tidak sesuai, jelas jawabannya tidak. Tuhan tidak jahat untuk memberikan apa yang menjadi kesombonganmu, apa yang menjadi hawa nafsumu. Ya, misalnya orang minta supaya dapat naik jabatan, ya, di dalam karirnya, di pekerjaannya, di perusahaannya, ya. Wah, kelihatannya itu sepertinya semua orang mau, ya. Saya mohon bisa naik jadi manajer atau jadi direktur, ya. Oke, good. Tetapi apakah itu untuk ketamakan atau kesombongan kita, gengsi kita, atau untuk kita bisa menjadikan orang yang membuat kebijakan atau membuat keputusan yang benar-benar jadi berkat besar. Nah, kita sebagai pimpinan, itu beda, saudara. Ada orang sekedar gengsi, makanya dia ingin kejar jabatan, status, makanya Tuhan berkata, kamu nggak siap. Kamu akan sombong, lebih sombong lagi nanti kalau udah naik. Ya, Tuhan nggak mau jawab permohonan doamu karena motivasimu tidak benar. Ya, itu contoh. Jadi Tuhan uji hatimu. Bisa yang diminta itu umumnya oke, tetapi motivasinya tidak oke. Jadi Tuhan tahu hati kita yang nggak benar. Tuhan tidak mau menjawabnya, betul. Atau memang ingin membeli aset lebih lagi, tetapi untuk ketamakan. Ya, kita mau punya properti di mana-mana, kita mau memberikan rasa aman kita dari properti kita, aset kita, tapi akhirnya bukan mengandalkan Tuhan, jadi sombong. Tuhan tidak berikan kita kesempatan untuk itu. Ya, ya Ibu Rizka, silakan, sudah raise hand. Oke, selamat pagi Pak Budi.
Ya. Tadi di Kompak orang sharing tentang ayat ini ya, yang hari ini, tema hari ini, yaitu berdoa yang sia-sia, Yakobus 4, yang di ayat yang keempat itu Pak, yang kita mau tanyakan, orang pertanyakan ya, salah berdoa itu yang seperti apa? Dan orang temukan di Concordance itu emis disease, jadi sakit ya, tapi orang terjadi berarti artinya sakit ya, artinya sakit. Apakah orang salah berdoa yang dipengaruhi juga di sini physical and moral ya? Berarti kalau kepercayaan salah itu juga masuk dalam sakit nggak Pak? Atau gimana ya? Di ayat yang keempat ya? Iya, yang salah berdoa itu Pak. Ya, lalu ya, kalau ayat keempatnya Yakobus 4 ayat ketiganya kan itu ayat keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi memang kalau kita sudah duniawi lah ya, jadi orang yang duniawi dia berdoa, banyak orang itu istilahnya memanfaatkan Tuhan. Jadi bukan bergantung sama Tuhan, jadi memakai Tuhan untuk kepentingan diri. Nah ini anak-anak Tuhan yang benar-benar ya tanda kutip ya nggak benar nih. Jadi kita doa supaya Tuhan menjawab keinginan kita, bukan kebutuhan kita ya. Kita ingin ini, ingin itu, dan akhirnya kita cuma pakai Tuhan untuk keinginan kita. Ini benar-benar tidak menjadikan Tuhan itu sebagai raja dalam hidup kita. Ya, jadi sekali lagi salah motivasi. Ya, tujuannya salah. Jadi kita harus bertobat intinya ya. Jadi banyak orang ya orientasinya ke dirinya sendiri, bukan buat kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita lihat permohonan doa yang diajukan ya, kadang kalau saudara di gereja bisa saja kalau dikasih suatu formulir permohonan doa, pasti banyak orang mengisi, menulis. Tapi apakah kalau kita lihat permohonan doa orang-orang itu semuanya buat kepentingan Tuhan? Atau buat kepentingan dirinya? Kadangkala Tuhan izinkan kita dalam posisi yang sedang kurang baik, tujuannya supaya kita bertobat. Misalnya ya diizinkan menderita sakit. Ya, kenapa diizinkan menderita sakit? Ya, diizinkan dalam arti bukannya Tuhan yang kasih penyakit, tapi mungkin ya iblis kasih penyakit atau dia punya kesalahan gaya hidup sehingga sakit. Tapi Tuhan izinkan memang dia sakit akhirnya. Tapi tujuannya supaya dia bertobat. Kalau orang yang sakit itu minta kesembuhan, ya orang sakit minta kesembuhan, ya belum tentu langsung disembuhkan karena tujuannya diizinkan sakit untuk bertobat. Jadi bertobat dulu yang harus tercapai, bukan sembuhnya dulu. Kalau orang ingin sembuh dulu tanpa bertobat, nggak bakal match, nggak bakal dijawab. Jadi Tuhan mau tujuan utamanya bertobat. Ya udah, Tuhan aku mau bertobat, ya doa untuk pertobatan itu yang Tuhan suka. Nah setelah bertobat bisa saja ya langsung dijawab kesembuhannya. Itu contoh aja kasus ya. Lagi Bapak Ibu banyak orang tidak tahu apa maksudnya ketika mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Contoh, ketika dia bangkrut, ketika dia di PHK, ya pasti doanya supaya dapat kerjaan baru, supaya bisa mulai bisnis yang baru atau apapun ya. Tapi kalau tujuannya karena malu, tujuannya karena gengsinya terusik ya, berkata ya kamu nggak bakal aku berikan, belum siap, dipercaya lebih lagi, bertobat dulu, rendah hati dulu. Setelah itu mulai percayakan. Ini ada maksudnya ketika kita sedang mengalami hal-hal yang kurang baik, tanya Tuhan. Mintanya bukan minta langsung jawaban, misalnya sembuh atau yang sudah PHK dapat kerjaan, tetapi mintanya apa Tuhan pelajarannya buat saya ngalami ini. Jadi minta hikmat. Mintanya apa sih? Kasih tahu dong tujuannya. Tuhan saya diizinkan begini. Pelajarannya apa? Saya mau belajar, saya mau dapat pencerahan dari Tuhan. Nah itu yang kita harusnya berdoanya begitu. Nah ya,
Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Pak, boleh lagi Pak, yang ayat 3-nya itu Pak, yang salah berdoa itu Pak, atau kamu juga berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa dalam artian yang tadi sempat orang cari ya, kaji ya Pak, ditemukan kalau itu sakit ya, sakit. Apakah ketika dalam artian orang sakit terus orang berdoa, atau sakit secara, kalau di konkordansi kan orang temukan ada moral dan fisikalnya yang sakit ya. Mungkin apa kepercayaan yang salah ya Pak, atau gimana itu Pak? Meminta tapi kamu salah berdoa. Iya, jadi tidak memahami kehendak Tuhan. Jadi salah berdoanya karena dia punya kepercayaan salah, punya motivasi yang salah, pemahaman dia besar. Seperti itu, Bu. Ya. Oke. Ya. Ada yang lain? Ya. Gimana Pak Marino? Kita lanjut dulu. Ada yang lain? Kita lanjut dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang dikatakan di ayat yang ke-9 sampai 11 ya, kita tiba di bagian akhir, yaitu kalau anakmu minta makanan, pastilah kamu tidak akan memberi dia batu, bukan? Nah, ini adalah suatu kebutuhan pokok kita ya, makanan ya. Jadi kalau kita minta makanan, pasti Tuhan kasihlah kebutuhan pokok kita ya. Tuhan nggak akan kasih batu. Nah, tapi kalau kita mintanya batu, nah ini seringkali orang merasa saya udah mintanya benar ini makanan, tapi sebetulnya salah minta. Tadi, salah motivasi yang tadi. Jadi di hadapan Tuhan itu nggak berguna bagimu. Ya, itu sebetulnya kamu minta batu, bukan minta makanan. Itu yang kamu minta nggak berguna. Ya sebetulnya di hadapan Tuhan itu kebalik malah. Tuhannya mau kasih makanan, tapi kamu malah minta batu. Gitu kira-kira ya. Jadi pasti kita nggak bakal menjawab lah. Kan nggak berguna. Yang kamu minta itu malah bikin hancur kamu. Gitu ya. Bikin rusak hidup kamu. Masa makan batu. Ya pasti malah rusak, sakit ya. Jadi nggak berguna. Jadi sekali lagi yang kita minta benar-benar harusnya yang berguna ya. Atau kamu minta ikan, pasti kamu pasti tidak akan memberinya ular. Jadi Tuhan tidak akan kasih yang berbahaya kepada kita. Semua yang Tuhan kasih itu yang berguna ya. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, dia pasti akan memberikan yang baik. Ya, kata baik di sini atau bahasa aslinya agathos itu adalah yang bermanfaat. Jadi yang berguna. Jadi apapun yang Tuhan kasih, semuanya ada manfaatnya, ada gunanya, ada tujuan baiknya. Ya, jadi kalau yang kita minta tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, itu pasti tidak dijawab. Ya, jadi sekali lagi kita harus selalu menguji hati kita. Dan pertama harus meminta, mencari, mengetuk, tetapi juga apa yang diminta itu yang penting. Itu motivasi sekali lagi. Kalau kita motivasinya benar, yang kita minta pun pasti benar. Betul? Kita tahu kehendak Tuhan yang benar, kita pasti sama selaras dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi pergumulan atau prosesnya di situ, Pak Marino, sama teman-teman. Ya, seringkali tadi yang pertama kita memang sombong, kita kurang berdoa, tidak berdoa, ya kita bertobatlah. Tapi yang kedua, kita sudah berdoa, tapi berdoanya masih tidak benar. Karena berdoanya dengan motivasi yang salah. Meminta yang tidak benar. Ya, berarti kita harus bertobat, kita harus berdoa sama dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, jadi kita pasti dijamin menerima. Karena Bapa sudah menyediakan, sudah siap memberikan pada waktunya. Tapi kalau kita nggak minta, ya kita nggak dapat. Makanya kita minta. Pasti dikasih pada waktunya yang tepat. Nah ini penting ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apakah ada yang di sini mungkin kasih kasus ya? Bapak Ibu sudah berdoa belum dijawab. Kalau ada bisa angkat kasusnya atau pengalamannya. Kalau dulu pernah ya ngalami dan akhirnya sadar ternyata salah, bisa bersaksi juga. Atau yang saat ini masih belum tahu
bisa bertanya ya. Saat ini saya masih berdoa Pak, tapi kok belum dijawab ya. Bisa kita angkat kasusnya kalau ada, silakan. Ada Pak Marino? Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Saya mau bersaksi aja yang kasus yang Kak Budi tadi sampaikan ya. Ada rekan saya, teman saya, ya sahabat saya di dalam pelayanan ya. Di salah satu gereja lokal juga. Dia Tuhan izinkan untuk kena kanker pankreas. Waktu ya 2 hari yang lalu saya berkunjung bersama teman-teman mau mendoakan ya. Terus ya kita topang di dalam Brother Keeper ya. Nah, dia mengalami kanker yang cukup lama ya, dan sehingga kadang di dalam perasaannya dia bilang, kok begitu ya Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi kok ini Tuhan saya yakin bisa menyembuhkan, tapi kok prosesnya menyebar kemana-mana gitu loh. Akhirnya dia juga terkena diabetes dan sebagainya. Terus dia ingat dokter itu ngomong, karena kanker kalau pankreas itu kanker yang ganas gitu loh. Kanker dari skala kanker, jadi rajanya kanker. Nah, kita berbincang lama, terus saya bilang, dokter boleh bilang itu adalah rajanya kanker dari skala kanker, tapi kita punya raja di atas segala raja yang sanggup untuk menyembuhkan. Nah, endingnya kita berdoa sama-sama terus ya, menopang ya, karena sebagai brother keeper. Dan saudara kita ini juga benar-benar sudah sungguh berserah kepada Tuhan. Dia udah berobat sampai ke Penang, Malaysia dan sebagainya. Kemarin saya dapat kabar dia check up, totally itu fine, oke. Wow. Nah, inilah Tuhan menjawab doa ya tepat pada waktunya. Dan di dalam kesaksiannya dia bilang, ya, kekuatan doa itu ya, kesehatian di dalam berdoa. Dan kalau tadi saya tangkap apa yang Kak Budi sampaikan, kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan asal berdoa. Kalau kita lapar ya kita istilahnya kita minta makan. Bukan minta batu. Kalau minta batu pasti saya tidak dikasih. Nah, inilah kedahsyatan Tuhan kita ya. Raja di atas segala raja. Tuhan kadang izinkan kita ada masalah. Ya diizinkan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Itu yang saya dapat, itu kekuatan doa itu begitu dahsyat ya. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita mau tahu tentang 3 perintah yang kita diberikan di dalam Matius 7 ini, yaitu mintalah, carilah, ketoklah. Coba kita lihat baik-baik ya. Ini adalah suatu situasi di sebuah rumah kita dengan Bapak kita, betul ya? Kita waktu dengan yang pertama minta, artinya kita sedang berkomunikasi sama Bapak, lalu kita sebagai anak meminta. Dan yang diminta kalau memang sesuai dengan kehendak Bapak, otomatis paling lancar ini nomor 1. Kita minta, otomatis Tuhan atau Bapak kita mengasihi ya, memberikan. Tapi yang kedua, ini ada proses lebih. Kita disuruh mencari. Berarti apa? Yang diminta belum match, yang diminta belum tepat. Disuruh mencari ya bukan mencari barangnya hilang ya, tetapi mencari kehendak Bapak. Kamu tahu nggak apa yang Bapak siapkan? Bukan seperti yang kamu mau. Jadi kamu cari dong, biar kamu memintanya sama dengan yang Bapak siapkan. Jadi tanya Bapak, cari Bapak gitu ya. Tanya Bapak maunya apa gitu. Saya berserah penuh, terserah Bapak. Ketika mendapatkan hati Bapak dan perintah Bapak, Tuhan kasih apa, ya kita mintanya cocok dengan yang Bapak siapkan. Jadi kita mencari kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini lagi mencari kehendak Bapak supaya yang diminta sesuai. Jadi ini kalau kita mencari yang tidak atau minta yang tidak sesuai, ini prosesnya kita tidak langsung menerima karena tidak match, tidak cocok. Ya,
Tapi yang ketiga, nah ini lebih berproses lebih besar lagi karena disuruh mengetok. Berarti apa? Kita ada di luar rumah nih Pak Marino. Jadi kita sedang di luar rumah, mungkin kita sedang dalam dosa, kita sedang di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, ya kan? Lalu Tuhan berkata, ayo balik nak, pulang. Ayo, kalau kamu pulang, kamu masuk rumah, kamu ketok. Bapa pasti membukakan. Jadi bagi kita yang sedang hidup dalam dosa, Bapak minta kita bertobat kembali. Ayo pulang kembali. Bertobat, ketoklah. Bapak pasti siapkan. Bapak pasti bukakan. Ya, jadi ini adalah 3 situasi dan posisi kita di dalam berdoa yang berbeda-beda tergantung tiap orang, tiap kasus ini Pak Marino. Ya, silakan. Bila Bapak Ibu mungkin melihat ini dan merasa, wah saya memang di posisinya kedua nih Pak. Masih mencari terus apa maunya Tuhan nih, belum tahu nih makanya nggak dijawab-jawab. Atau posisi ketiga, emang saya lagi belum bertobat, saya masih jauh dari Tuhan. Jadi ya bertobat dulu, balik dulu. Ya, permohonan Tuhan supaya balik dulu. Kalau udah dalam rumah, minta apapun ya pasti Bapak siapkan. Jadi ada proses bagi setiap situasi yang ada, ya. Oke, silakan kita berinteraksi, ya. Kalau ada yang mau bersaksi boleh, yang mau bertanya boleh. Ya, silakan Noldi. Ya. Ya, Wiwin, silakan. Salam Pak Budi. Oh ya, Stevi ya, Bu Stevi. Betul, saya sangat diberkati ya dalam ini. Saya mau bersaksi bahwa memang dari dulu kan pernah ketemu dengan Pak Budi, sharing dengan Pak Budi waktu itu di KCM ya, bahwa ada proses untuk kehamilannya. Oh iya. Saya sangat diberkati sini, meminta dan mencari, mengetuk. Nah, di sini kan saya diingat dengan suami kan udah 8 tahun ya menikah ya, tapi belum mempunyai anak. Tapi sini belajar dari hari Minggu tentang ini ya, belajar ini tentang untuk terus mencari ya Pak Budi ya. Saya sangat diberkati ini, banyak harus diubahkan ya. Pas punya komitmen dalam rumah tangga kami itu dalam Matius 6 ya, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah ya Mbak Budi. Betul-betul saya sangat diberkati ya. Banyak harus diubahkan yang gitu cara doa gitu, bukan meminta untuk diri sendiri tetapi minta apa kehendak Tuhan ya. Di sini betul-betul sangat diberkati juga di KCM ya Pak Budi. Setiap pagi kami lalu diberkati dengan firman. Pas ini ya jaringan ya. Oke. Bu Stevi? Ya. Oke. Ya, mungkin jaringan. Noldi, ada yang mau disampaikan atau Wiwin? Ya, Kak Budi. Jadi memang semua murid di KCM kan ini mereka semua haus dan lapar gitu. Jadi memang kalau untuk kasusnya Stevi, kita rutin berdoa ya setiap pagi. Jadi setiap pagi kalau memang untuk Stevi sama suaminya Anto di kompaknya kita pria, memang untuk keturunan ilahi Kak Budi. Jadi memang setia berdoa. Memang sudah ada upaya untuk ke dokter, cek kesuburan, tapi memang sejauh ini masih belum. Tapi kita tetap percaya Tuhan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Jadi tetap percaya akan temu waktunya Tuhan. Cuma memang harus berarti lebih mengenal tadi dan lebih mengerti apa tujuannya, kan pasti ada maksud Tuhan gitu di sini. Kita kan bilang juga karena Ibu Stevi ini dan Anto juga mereka melayani di gereja lokal mereka di GPDI kan, juga pelayan di gereja. Jadi mereka juga sekarang jadi orang kuncinya juga di KCM. Jadi mereka banyak juga melayani sebenarnya Kak Budi di teman-teman yang lain yang mereka memang pergi. Mereka punya karunia ya di betul-betul yang di kasut itu ya, sering sekali ke sana kemari. Makanya mereka kedua paling utama sih untuk keturunan ilahi itu Kak Budi. Itu yang selalu kita gumuli sampai hari ini. Ya. Ya, terus berdoa lalu juga tanya Tuhan ya.
tanya kenapa Tuhan tidak berikan sekarang atau sudah lama ya tidak diberikan. Itu yang lebih penting didoakan kali ya. Jadi bukannya sekedar minta keturunan, tetapi apa alasan atau apa arahan Tuhan untuk kita belum mendapat ya keturunan ilahi. Nah itu refleksi ya hati, motivasi dan segala macam ya biar Tuhan bicara. Lalu tentang keturunan ilahi, apakah memang Tuhan memberikan atau memang Tuhan tidak memberikan? Bisa juga ya. Ya kembali itu proses, setiap orang berbeda-beda ya. Kadangkala Tuhan kasih untuk kita menyelamatkan generasi, bukan anak kandung tapi adopsi anak, bisa juga. Anak dari manapun tetap milik Tuhan. Anak dari rahim kita, anak yang bukan dari rahim kita, semua milik Tuhan. Betul ya? Nah itu semua proses, tiap keluarga berbeda-beda ya. Itu saja masukan saya, biar tahu kehendak Tuhan dan cara mendoakannya, kita lebih membuka diri lebih besar lagi buat Tuhan berbicara. Ya, begitu. Ya, Pak Ari, ada ya, mau? Pak Marino, terima kasih Pak Budi. Saya mau teguhkan aja apa yang kita dapatkan sharing hari ini. Waktu saya sakit COVID tahun yang lalu, itu 51 hari di rumah sakit, 30 hari di ICU. Di dalam ICU itu 13 hari saya dimatikan. Nah, ketika saya dimatikan, artinya dibuat tidak sadar, pakai mesin, itu selalu terngiang-ngiang suara firman Tuhan ternyata. Dia katakan begini, suara itu terngiang-ngiang terus-menerus. Mengapa engkau berseru-seru kepadaku, padahal apa yang aku katakan engkau tidak lakukan? Setelah saya sadar, saya cek itu ternyata ada di Lukas 6 ayat 46. Nah, saya terus langsung responi, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Barangkali Tuhan banyak hal yang saya belum menjadi pelaku firman-Mu. Dan saya percaya ngiang-ngiang ini, suara ini juga bukan hanya untuk saya. Ketika saya bersaksi, saya bagiin juga ya untuk kita menjadi pelaku firman. Apalagi Tuhan ingatkan bahwa ketika dia disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, dia katakan kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku dan bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yang kedua di doa Bapa kami juga dikatakan bahwa kehendak Tuhan di sorga seperti di bumi. Nah, jadi emang saya selalu melatar belakangi karena manusia cenderung berdoanya egois ya, yang tadi Pak Budi katakan, untuk kepentingan diri sendiri dan kebutuhan kaumnya, saudaranya dan sebagainya. Tapi ketika saya responin ini, saya bertobat dari hal-hal yang mungkin Tuhan ingetin dari saya belum menjadi pelaku firman. Nah, Tuhan responi, ya puji Tuhan saya disembuhkan. Tapi saya percaya doa orang benar apabila sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dan banyak sekali pada saat itu yang berdoa buat kesembuhan. Artinya di satu sisi kita punya iman, kita berdoa, kita minta sama Tuhan, tapi di sisi yang lain kita berserah. Kita biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Kebenaran Tuhan yang jadi atas hidup kita, bukan karena kebenaran kita. Itu aja Pak Budi, Tuhan berkati. Wow, biasa kesaksian Pak Ari. Terima kasih Pak. Ya, ada satu lagi mungkin yang mau entah bersaksi atau bertanya, silakan Pak Marino. Silakan teman-teman. Iya, Kak, boleh satu lagi Kak, tadi mau bertanya. Iya, minggu lalu kami KCM melayani ada satu teman yang ulang tahun. Nah, tiba-tiba ketemu dengan adiknya. Memang adiknya kenal juga, kita dengan Mion juga kenal. Tapi yang kita mau tanyakan ini ada kasus temuan ini unik karena orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Terakhir 2 tahun lalu.
Nah, waktu itu orang tuanya sakit keras, dia minta untuk berdoa kepada Tuhan kesembuhan. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi satu sisi dia percaya bahwa ini yang terbaik. Tetapi justru ada temuan yang unik. Dari situ dia sudah memutuskan berhenti meminta. Gitu. Berhenti meminta ini, berarti ini kan kepercayaan yang salah ya. Nah, dia berhenti meminta sampai mau firman Bapak, dia cuma begitu, sudah mengalir begitu kita ya, tapi kita memutuskan untuk tidak meminta lagi kepada Tuhan. Itu gimana Kak Budi kasusnya kira-kira? Melayani gitu. Butuh apa? Dia berdoa untuk apa tadi? Case-nya? Tadinya berdoa untuk kesembuhan mama, tapi meninggal gitu. Jadi ada pemicunya. Ya, setelah dari situ dia mau berdoa apa lagi? Yang sedang didoakan sekarang apa? Kalau sudah meninggal ya mama ya? Ya, sudah meninggal. Nah, dari situ dia memutuskan untuk tidak meminta lagi begitu Kak Budi. Ini temuannya unik begitu. Tidak berani meminta lagi begitu. Artinya meminta untuk hal-hal lain dia tidak mau lagi. Iya, begitu. Oh, itu berarti dia salah paham. Karena meninggal pun itu kesembuhan. Betul ya Pak Ari? Ya, mungkin Pak Ari bisa teguhkan ya. Jadi kesembuhan itu selalu kesembuhan di bumi, kesembuhan dengan dipanggil pulang juga sembuh, tidak sakit lagi. Betul ya Pak Ari? Silakan bisa teguhkan, bisa cerita Pak Ari. Ya, pada saat saya sakit itu saya bahkan udah disediakan pemakaman sama teman-teman, sama istri. Tapi saya sungguh-sungguh surrender, ya, berserah apa kehendak Tuhan yang jadi. Nah, bukan berarti saya nggak berdoa, bukan berarti saya nggak beriman. Saya percaya akan mujizat Tuhan. Tapi di sisi lain saya berserah, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik. Saya cuma pikiran dua pada saat itu, mau pulang ke rumah saya yang sekarang atau pulang ke rumah Bapa di sorga. Itu aja. Ya. Karena waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu. Semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Itu pasti yang terbaik buat kita. Saya percaya kalau saya dikasih kesempatan untuk hidup lagi, saya percaya ada maksud Tuhan di balik itu. Ya, Tuhan berkati. Ya. Jadi sekali lagi kalau kesembuhan ini kita toh akhirnya semua kita akan meninggal, bukan? Jadi ada kasus jemaat sakit kanker, kita doakan sembuh, nggak lama lagi meninggal karena COVID. Jadi jadi semua kedaulatan Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Kankernya sembuh, tapi kena COVID meninggal. Ya sekali lagi semua di tangan Tuhan ya. Jadi semuanya terserah Tuhan, yang punya kehidupan kita terserahlah milik Tuhan. Jadi sekali lagi jangan kecewa bila akhirnya doanya sepertinya tidak dijawab. Padahal dijawab loh. Ya, tolong Noldi bisa kuatkan jemaat itu bahwa kita tahu itu jawaban doa. Ya, Tuhan sudah jawab dengan memanggil pulang mama. Ya, jadi jangan merasa nggak dijawab dan nggak mau doa lagi akhirnya ya, itu bahaya karena itu jadi ada kekecewaan mungkin ya, atau masih shock ya. Ya kita bisa pahami, tetapi harusnya tahu dan berserah penuh bahwa Tuhan berkehendak lebih sayang mama untuk bisa pulang langsung ke rumah Bapa. Ya itu aja. Ya. Oke Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya serahkan kembali ke Pak Marino ya. Pak Marino silakan. Kalau tidak ada bertanya ya kita bisa akhiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Budi ya, sangat menguatkan kita ya tentang bagaimana kita cara berdoa ya. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Yang merupakan menjadi gaya hidup setiap kita orang percaya. Karena kita memang butuh Tuhan. Karena itu memang perintah daripada Tuhan. Tadi saya juga digerakkan untuk bersaksi yang seperti Pak Ari Sanjaya sampaikan ya. Waktu papa saya mau berpulang, kami dapat kabar kan kaget gitu ya. Itu terus saya dan istri berdoa. Dan akhir doa itu seperti yang Pak Ari tadi sampaikan, kalau cawan ini boleh berlalu, berlalulah. Tapi semua kehendakmu yang jadi. Dan papa saya dipanggil oleh
Tuhan. Nah, karena saya pulang ke kampung ya, ke Kalimantan, adalah orang ngomong ini itu mungkin papa ini dicelakain gitu loh, Kak Budi. Terus ada satu rohaniawan datang juga dan dia bilang, loh, kenapa tidak kasih tahu bapak ini berpulang? Dia bilang, saya kebetulan lewat tempat ini dan dia berdoa. Pada saat itu dia berdoa, saya juga berdoa ya dengan bahasa roh, dan saya mau bangkitkan papa saya karena Tuhan punya kuasa kan. Tapi langsung saya diingatkan, kamu bisa bangkitkan papa kamu saat ini juga, dan itu bisa terjadi. Tapi selanjutnya itu kehendakmu loh, bukan kehendakku. Saya langsung minta ampun, Kak Budi. Saya langsung minta ampun karena itu keinginan saya, bukan kehendak Tuhan. Sehingga saya bertobat ya. Jadi doa itu dengan hati dan dengan sungguh hati, dengan iman, pengharapan, dan kasih kita. Sehingga kita tidak salah berdoa. Itu saja sih Kak Budi. Jadi betapa pentingnya doa itu di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Kak Budi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau sampaikan. Kalau kita tidak ada, mungkin kita sudahin pertemuan ini. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Kak Noldi, semua di Manado, dia terima kasih juga kesaksiannya ya. Biar kita terus mengalami kasih Tuhan. Amin. Jayo.